cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS itu open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi saham bulan Januari 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2024. Apa itu grup rekom STS? Nah, nanti teman-teman yang masuk grup STS akan masuk grup STS Rekom Januari dan diskusi Januari dari dua grup. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung, kita akan bukain STS Rekom yang masih jalan sekarang, yaitu di bulan Desember ini, teman-teman. Nah, bentuk rekomnya seperti ini. Ya, terus di tanggal 14 kita cuan GJCO, ya, terus ada GJTL, dan ada PRIM, ada IRA cuan, ada SEMA, ada BSML. Kita cuan teman-teman, terus ada KEN. Nah, KEN ini cuan lumayan tinggi. Terus ada Medco, ada Bird, ya di sini juga ada Bukalapak, ya ada Suri, ya terus dan lain-lain teman-teman. Dan kita lihat juga di tanggal 15 kita juga BBYB cuan, ASA cuan, PANI cuan, ya segala macam seperti ini bentuk rekomnya. Nah, bagi teman masih bingung, langsung japri saya aja, kontak sebelah deskripsi ya untuk tanya-tanya tentang grup STS ini, dan biayanya hanya 100.000. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang watchlist. Nah, ini perlunya teman-teman punya watchlist. Nah, jadi kalau teman-teman yang istilahnya trader lama mungkin udah punya lah ya. Tapi di sini saya ngasih tahu buat orang-orang baru nih di bursa saham perlunya untuk membuat watchlist. Nah, contohnya hari ini kan yang manggung itu saham-saham farmasi atau kesehatan, teman-teman. Jadi saya itu punya beberapa sekuritas yang setiap sekuritasnya itu saya mesti ada watchlistnya, teman-teman. Nah, contohnya di sini ya, di Stockbit ini saya punya banyak watchlist. Contohnya kita lihat di sini ada Kowal, CPO, Consumer, Rumah Sakit, dan lain-lain. Nah, ini pentingnya kenapa kok harus punya yang seperti ini. Nah, ini penting kalau biasanya saat satu sektor tuh manggung, itu rata-rata yang dia itu di satu sektor itu ikut hijau, guys. Ya walaupun kenaikannya beda-beda, ada yang ARA, ada yang 10%, ada yang 3%, tapi biasanya hijau. Contohnya nih guys ya, saya ngasih contoh saham farmasi yang teman-teman itu perlu perhatikan. Karena apa? Karena sekarang itu berita pandemi lagi gencar-gencarnya, teman-teman. Lihat aja di berita itu pandemi COVID lagi. Nah, COVID lagi, dan kita disuruh pakai masker, kita suruh di rumah maybe, ya, kita disuruh tutup toko maybe, kayak gitu kan. Nah, itu teman-teman yang diperhatikan adalah saham-saham yang berbau-bau kesehatan ya, farmasi dan rumah sakit tentunya. Tapi kalau di awal-awal seperti ini kayak tahun 2020 kemarin ya, awal-awalnya itu kan farmasi dulu yang naik, baru rumah sakit. Nah, kenapa? Karena kalau orang sakit kan nggak langsung ke rumah sakit. Biasanya bisa dirawat di rumah dulu dengan beli obat segala macam gitu ke perusahaan-perusahaan farmasi. Baru nanti kalau udah nggak sanggup, baru nanti ke rumah sakit. Jadi pertama yang diperhatikan adalah farmasi dulu. Nanti saya ngasih watchlist saham-saham farmasi apa yang teman-teman perlu perhatikan. Nah, kita masuk teman-teman ya di sini ya. Di farmasi nih guys ya. Nah, perusahaan farmasi ini adalah watchlist saya, teman-teman. Dan semuanya hijau. Kecuali SDPC. SDPC pun tadi hijau. Nah, Mas Pur lihat di sini ya, ini adalah saham-saham farmasi, ya. Saat sektornya manggung, itu semua sahamnya manggung. Jadi istilahnya kalau teman-teman punya watchlistnya, ya. Jadi kalau yang ini ARA, misalnya IRA dan KF ARA, oh ternyata kita masih beli PV, masih bisa beli PV yang belum naik, atau kita masih bisa beli TSPC yang belum naik, atau kita masih beli misalnya merek yang belum naik. Seperti itu guys. Jadi penting, jadi nggak usah istilahnya nyari-nyari langsung. Mas bisa lihat di sini langsung klik gitu ya. Kalau mau beli kan enak. Nah, ini saya kasih tahu nih watchlist saham-saham farmasi. Kalau misalnya COVID ini terus digoreng sama pemerintah gitu ya. Nah, Mas perlu perhatikan saham-saham ini. Yang pertama adalah DGNS. Nah, DGNS ini perusahaan laboratorium, teman-teman. Nah, ini penting banget kalau ada pandemi pasti pada ngecek-ngecek di sini lah ya, laboratorium. Terus Inaf ya, Indofarma. Nah, Mas ketik aja di sini. Klik aja di sini. Terus profile, guys. Nah, Indofarma di sini. Nah, ketika di sini produsen obat-obatan. Nah, baca aja pokoknya seperti itu. Terus ada KF, Kalbe, Merck, PH, PV, Piva, SDPC, Sido, dan TSPC. Nah, Mas Bro bisa copy ini ya, watchlist ini ke sekuritas teman-teman masing-masing. Sekuritas apapun bisa kok tambah watchlist gitu ya. Perusahaan farmasi. Nah, ini masukin aja yang ini, teman-teman. Ya mungkin ada yang kurang ya, Mas bisa tambahin sendiri, tapi ini kayak menurut saya sih udah cukup ya.
Nah nih guys, lihat ya, pelan-pelan dari atas ke bawah, dari DGNS sampai ke TSPC. Oke, nice. Nah, yang kedua setelah farmasi manggung, misalnya COVID semakin parah atau pandemi semakin parah, biasanya habis itu disusul rumah sakit yang naik. Nah, saham-saham rumah sakit juga saya punya watchlist nih. Nah, lihat nih, di copy aja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang istilahnya baru di bursa ya kan, untuk mengetahui ini. Kalau yang udah lama di bursa ya mungkin udah nggak perlu lah kayak gini ya. Nah ini dari sini, dari BHMAS nih, Rumah Sakit Bunda Medik, terus ada HEL ya, Rumah Sakit Hermina, terus ada Mika ya, Mitra Keluarga, terus ada Prai nih, Famon Awal Bros, ini grupnya si Saratoga, terus ada MTMH Murni Sadar yang ada di Medan teman-teman, terus ada Royal Prima, RSCH, Rumah Sakit Charlie yang ada di Semarang, terus ada Same ya, Rumah Sakit Sarana Mediatama, terus ada Siloam, dan ada Shiroj. Nah, ini masuk bisa di copy ke sekuritas masing-masing nih, dari Bunda Medik, BMHS, sampai ke Shiroj. Nah ini guys, nah tuh, masukin aja ke watchlist teman-teman. Ya mungkin ini masih ada lagi ya. Kalau yang jelek-jelek banget saya nggak masukin teman-teman. Oke guys ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.